Masak awan, emang bisa? Bisa dong dan asik banget buat berbuka. Ini tuh gue mau nge-recook resep dari Ceres, judulnya Floating Island, keren kan? Kita pakai 3 kuning telur sama maizena, aduk rata. Sekarang kita ambil susu sama gula, kita panasin tapi jangan sampai mendidih. Kita tuang dikit demi dikit ke kuning telur sambil kita aduk, baru kita balikin lagi ke kompor. Nah, kita aduk pakai api kecil sampai dia mengental, kayak gitu tuh bentuknya. Kelar, tinggal kita tunggu dingin. Nah, sambil nunggu gue membuka hampers dari Ceres. Ini tuh limited edition, total cuma ada 200 box. Isinya ada meses Ceres, selai, dan kue kering martakis. Gue kepo pengen nyomot tapi nanti dulu deh, kita lanjut bikin awannya. Putih telur yang tadi kita kocok sambil kita masukin gula dikit-dikit sampai dia kecampur. Nah, kalau misalnya udah kaku kayak begitu, tinggal kita bentuk dan kita rebus pakai api kecil. Nah, kita balik-balik terus kelar deh. Asik banget gak sih? Nah, biar makin mantap gue pakai meses Ceres dari hampersnya. Tinggal taruh si awan, tuang saus, baru tabur meses Ceres. Parah, lihat deh, teksturnya tuh lembut membal-membal gitu, terus sausnya thick creamy. Menurut gue lucu banget loh, kayak makan awan beneran. Terus martakisnya juga renyah dan nagih. Please, kalian harus banget recook karena kebetulan ada kompetisi senyum kebaikan Ceres. Cek IG kebaikan Ceres untuk detailsnya ya. Ini makanan kue terfavorit gue sekarang dan namanya takalbi. Bikinnya gampang parah. Sini gue ajarin lah. Pertama kita siapin dulu sausnya. Kita bakal pakai bawang putih lumayan banyak sama jahe. Nah, kita cincang dia sampai lumayan halus. Baru kita masukin saus lainnya yaitu gula, madu, kecap asin, gochujang, gochugaru. Mirinnya opsional ya, nggak perlu pakai mirin juga nggak apa-apa. Dan kawan-kawan kita aduk rata. Habis itu kita siapin ayamnya. Nah, ayamnya sini kita potong aja dadu. Habis itu kita campur sama sedikit dari sausnya. Habis itu kita marinasi. Kalau bisa lama ya, tapi kalau kalian cuma punya waktu 10 menit nggak apa-apa. Habis itu kita siapin sayurnya deh. Sayur sini juga gampang, cuma tinggal pakai kentang, wortel, kol, gitu-gitu doang. Habis itu tinggal bagian teksturnya kita tata dia. Ini gampang kan? Kenapa gue bilang gampang? Karena cuma tinggal cemplung semua bahannya. Tuh lihat ayamnya ngiler banget sama sisa sausnya. Kelihatan mewah banget kan? Nah, ini kalau misalnya di Korea biasanya mereka langsung taruh di meja, ada kompor gitu kecil. Habis itu mereka campur di meja. Tapi di sini karena nggak punya kompornya, ya gue biasa aja pakai kompor di dapur. Nah, kita masak dia, aduk-aduk aja sembarangan, makanya nggak perlu ada urutan. Tinggal terakhir ya tambahin daun bawang sama mozzarella, itu pun opsional ya. Mozzarella kan tambahin banyak juga, kayaknya enak banget tuh. Dan jadi deh, udah gue bilang gampang banget kan. Ini tuh bisa untuk sampai 4 porsi. Kalian makan sama nasi aja udah enak banget. Di sini gue pakai kimchi jjigae juga. Gue pernah bikin resepnya, jadi kalian bisa cari di account gue. Selamat mencoba. Cantik banget gak sih? Dan rasanya tuh gak kalah asik, padahal bikin super gampang. Kita bikin strawberry thumbprint cookie, atau singkatnya kue jempol lah. Sekali-sekali gue pakai apron biar kelihatan profesional. Nah, ini margarin, gula, sama telur satu aja. Nah, kita kocok pakai kecepatan tinggi sampai dia pucat sekitar 2 menit, baru masukin terigu. Gue di sini mau pakai terigu bogasari yang kunci biru karena dia rendah protein, jadi cocok buat kue kering dan biskuit supaya dia nggak seret. Nah, kalau misalnya selesai pakai, langsung aja kita tutup yang erat atau kalian masukin ke wadah kedap udara, terus jangan kena matahari. Gunanya apa? Supaya terigu itu fresh, nggak bau dan nggak kutuan. Next kita tambahin juga maizena sama susu bubuk dikit biar makin light dan crunchy. Langsung aja kita aduk semuanya sampai dia rata. Nah, kalau udah jadi dia bakal agak lembut kayak gitu. Jadi kita kulkasin dulu sebelum dibentuk. Nah, kita buletin baru kita gulingin di atas keju parut. Baru habis itu kita pencet tengahnya pakai jempol biar jadi ada semacam bolongan gitu. Di situ kita taruh selainya. Boleh strawberry, boleh nanas juga lah biar kayak nastar versi kebuka gitu. Baru kita panggang deh. Gampang banget kan? Terus ini opsional, kalian bisa hias pakai white coklat leleh biar makin cantik. Dan jadi deh, gila gue seneng banget. Ini beda dari kue kering lainnya yang udah gue bikin. Kejunya crunchy, selainya manis, seger, terus kuenya tuh lembut dan renyah. Ya iyalah, kan pakai terigu andalan gue, Bogasari. Kalian bisa beli di toko atau e-commerce terdekat ya. Terus kalian juga jangan lupa ikutan THR Bogasari. Es semangka susu, nggak nyampe 5 menit udah jadi, cocok banget buat buka puasa, seger parah. Langsung aja nih semangkanya, di sini gue potong kotak-kotak. Kalian kalau misalnya mau sokop pakai sendok juga nggak apa-apa, kalian hancurin kayak gimana. Ini gue biar estetik aja, makanya gue potong kotak-kotak. Semangkanya yang seger ya. Nah, habis itu langsung aja kita masukin ke dalam gelas. Habis itu kita pakai es juga. Nah, kalian bisa boleh pakai es batu, tapi di sini gue pakai air kelapa yang gue bekuin biar makin seger. Kita taruh sirup koko pandan secukupnya. Habis itu kita tuang susu. Jadi deh. Kalian juga kalau mau makin creamy bisa juga pakai susu kental manis, tapi menurut gue ini aja udah cukup manis dan mantap banget. Nah, gue nggak pakai takaran, terserah kalian lah, kalian mau semanis apa, segimana ya terserah kalian. Ini bener-bener enak banget, seger banget. Apa sih yang nggak buat kalian? Kue kering tanpa oven dan cuma 4 bahan? Bisa lah, sini gue ajarin.
4 sendok makan margarin sama 3 sendok makan gula. Kita aduk rata dulu. Baik kan, gue nggak pakai timbangan juga pula. Terus masukin bahan keringnya, 10 sendok makan terigu sama ini nih, Chocolatos drink rasa coklat. 1 sachet aja cukup karena coklatnya udah nendang banget. Tinggal kita aduk rata deh. Nah, kalau perlu pakai tangan biar cepet. Baru tinggal kita buletin deh, jangan kegedean ya buletin ya. Baru tinggal kita penyetin pakai garpu. Tuh, kelar kan? Terus ini opsional tapi gue kasih topping choco chips. Tinggal kita masak di atas teflon anti lengket. Nah, ini tuh nggak usah dioles margarin lagi bawahnya. Jadi udah gitu doang cuy. Ini mah anak kosan juga bisa bikin. Jadi nggak ada alasan ya untuk gak recook. Nah, kalau misalnya ukurannya nggak kegedean, teksturnya tuh bakal renyah dan nggak gampang gosong. Tuh lihat kan? Waktu gue coba, serius gue kaget. Lumayan banget loh rasanya untuk bahan dengan cara yang seadanya. Terus coklatnya tuh nendang banget soalnya pakai Chocolatos drink. Serius gue shock banget. Kalian harus cobalah. Buat lupa ada yang punya kurma sebiji bun di rumah, sini gue ajarin. Kurmanya kita buang bijinya, habis itu kita rendam pakai air panas, kita diamin 30 menit sampai dia dagingnya lembut. Masukin ke blender, habis itu kita hancurin. Tambah air lagi dikit, habis itu kita blender lagi sampai kalian pastiin kurmanya bener-bener halus. Terakhir tambahin susu sama madu, kelar deh. Kalian tahu kan ini apa? Ya betul, ini susu kurma. Daripada bosen kan kalian makanin, kalian kunyahin, mending langsung aja kita bikin jadi minuman. Ini bener-bener asik, apalagi kalau kalian tambahin kayu manis dikit. Parah, ini enak banget. Kue sagu, oke, kebetulan banget ini kue kering favorit gua. Tuh, renyah dan lembut banget kan. Oke, kita mulai dari tepung sagunya. Of course, harus kita sangrai dulu. Eits, ngapain? Gue pakai tepung sagu dari Papua yang gak perlu dimasak dulu. Ini tuh produk lokal yang langsung diambil dari pohon sagu di Papua. Mereka juga ada produk menarik lainnya. Tinggal timbang, selesai. Nah, seperti biasa, gula halus kita ayak dulu sampai heboh. Terus kita masukin margarin. Kita kocok sampai pucat. Baru kita masukin kuning telur 1 per 1 plus santan biar dia makin wangi. Baru deh kita masukin tepung sagu Papua yang udah kita timbang tadi. Nah, gue masukinnya secara bertahap supaya dia gampang. Terakhir kita masukin keju parut. Nah, supaya dia nggak jebol, kita pakai plastiknya double. Yang satu isi adonan, baru satu lagi kita isi pakai spuitnya begitu tuh. Nah, tapi ukuran lubang di ujungnya tuh juga penting. Kalau nggak bakal tetap jebol kayak begitu. Kalau kalian mau pakai didorong pakai jempol juga boleh banget, terserah kalian lah. Baru selesai tinggal kita taruh pakai keju dan kita panggang. Sambil nunggu gue mau cemilin kue mereka dari stick kejunya dulu. Nah, ini nih parah, nggak bohong, agih banget, gurih, garing dan nggak enak. Wah, gila sih ini enak. Plus dia tuh bebas gluten jadi bisa dikonsumsi siapapun. Terus yang cookies coklatnya cuy, gue tuh speechless. Coklat tuh bener-bener berasa, teksturnya ringan di mulut, manisnya pas. Aduh, wajib coba banget. Sampai lupa kue gue tuh udah jadi. Langsung aja kita keluarin dan kita biarin dingin. Langsung aja kita coba. Wah, kalian lihat teksturnya kan, kejunya tuh ya garing banget, kuenya meleleh di mulut. Ini worth it bikinnya walaupun capek. Yuk cek IG Papua karena banyak resep makanan. Terus lagi ada info menarik lainnya loh. Cuaca dingin gini paling mantep sore-sore makan bubur sumsum anget-anget gitu kan. Apalagi ini gampang banget bikinnya. Cuma tinggal pakai tepung beras, santan, garam, vanilla essence itu opsional sama air. Nah, airnya di sini gue tambahin dikit dulu, gue aduk dulu, baru gue tambahin sisanya supaya dia nanti nggak menggumpal biar lebih gampang diaduknya. Nah, tinggal kalian nyalain api kecil, taruh daun pandan juga ya biar makin wangi. Terus kalian aduk-aduk aja terus sampai dia berubah kental kayak gitu tuh. Nah, untuk kuahnya ini sama persis kayak resep kuah kolak biji salak yang kemarin udah gue post. Kalau kalian belum nonton langsung aja cek akun gue untuk lihat, oke? Nah, tapi ini gue post lagi aja nggak apa-apa buat kuahnya. Kita kentalin pakai tepung sagu. Jadi tepung sagunya kita kasih air dulu biar dia nanti nggak terlalu menggumpal. Baru kita tuang deh sedikit-sedikit supaya kuahnya tuh makin mengental. Gitu deh, jadi tinggal kita tuang kuahnya, taruh bubur sumsum, dan jadi deh. Ini gue waktu SMA paling seneng kalau pulang sekolah, mampir di abang-abang beli bubur sumsum pakai biji salak. Aduh, termantep deh, apalagi anget-anget gini kan, di musim dingin kayak gini. Kalian wajib banget bikin, karena gampang banget juga kan, beneran. Oke banget buat menu buka. Nasi telur yang sempat viral ini cocok banget buat sahur karena cuma 5 menit jadi dan ini mantepnya parah banget. Nah, kita siapin dulu nih biar wangi. Kita pakai daun bawang sama bawang putih, kita cincang aja. Nah, sekarang untuk sausnya cuma tinggal air, terus kecap, kita pakai kecap asin sama kecap manis sama lada. Nah, ini gue tambahin minyak wijen biar makin wangi, tapi opsional kalau kalian nggak ada minyak wijen skip aja nggak apa-apa. Aduk-aduk terus udah deh, cuma tinggal kita tumis baunya sampai harum. Jangan sampai gosong, terus langsung kita masukin telurnya. Nah, telur ceploknya kalau misalnya udah mau mateng, baru kita masukin kecapnya deh. Tuh, kita masukin, kita tuangnya dikit-dikit di atas telurnya juga biar merata gitu. Nah, kalau misalnya udah kita tuang, tinggal kita masak sebentar sampai mateng. Terus udah deh, tuh gampang banget kan? Ini beneran cuma gak nyampe 5 menit bahkan kayaknya. Terus tinggal dimakan deh. Gue suka banget makan ini, terus pakai sama sayur apalah yang ada di kulkas, dicah gitu, ditumis. Sama ini udah gampang banget, enak banget, cocok buat sahur.
Gua mau bikin ayam asam manis versi Jepang, parah ini wangi banget dan flavornya deep, pokoknya favorit gue banget. Kenapa bisa seenak itu? Karena gue pakai bumbu rahasia gue, Venyang black vinegar. Ayamnya kita potong dulu, jangan terlalu kecil, baru kita bumbuin. Pakai bawang putih sama jahe, kita cincang halus atau bisa juga kalian parut. Terus kecap asin, sedikit black vinegar sama gula. Nah kita encerin dikit pakai air, habis itu udah deh tinggal kita marinasi. Sambil nunggu kita siapin sayurnya, kita pakai wortel sama kentang. Terus udah tinggal kita rebus aja kayak biasa sampai dia mateng. Habis itu terong, bombay sama paprika, udah tinggal kita goreng sampai dia mateng dan juicy. Udah simple kan kayak gitu doang. Sekarang tinggal kita racik sausnya. Gulanya gue pakai banyak karena kita pakai cuka banyak juga kan. Terus red vinegar karena rasanya tuh lebih light. Untuk black vinegar ya kita pakai sesendok aja cukup karena dia tuh kuat dan wanginya tuh deep. Tambahin air dan mirin, terus selesai deh, tinggal kita aduk sampai gulanya larut. Habis itu tinggal kita masukin maizena juga supaya nanti sausnya kental. Selesai kan? Ayamnya kalau misalnya udah tinggal kita gulingin di maizena, terus kita goreng sampai dia keemasan. Terus tinggal kita gabungin semuanya, sayur, saus, sama ayam. Kita masak sampai dia meresap dan tinggal kita taruh di atas nasi yang panas. Udah kalian bayangin aja, ayam yang crispy, sayur yang juicy, nasi hangat sama saus asam manis yang wangi. Tenang, cukanya tuh segede gaban cuma 11.000 dan kalian bisa beli di pasar tradisional, Topet atau Shopee. Asik banget kan? Bikin putri salju yuk. Menurut gue ini kue kering tergampang sih. Bahan keringnya dulu nih, kita pakai tepung terigu, maizena, sama ini nih krim cafe dari Kapal Api biar makin creamy dan nggak terlalu dense. Bahan kering kelar, tinggal kita campur adonannya. Gue mager pakai mixer jadi langsung aja aduk margarin sama gula halus yang udah kita ayak. Ayaknya harus heboh biar asik. Terus masukin kuning telur 2 aja cukup. Baru masukin bahan kering yang udah kita timbang tadi. Tapi masukinnya bertahap ya biar kecampur rata. Gue sih gue bagi 3. Nah kalau misalnya udah, tinggal kita giling sampai dia tipis, baru kita cetak dia. Terserah kalian mau bentuk apa, yang penting jadi. Kalau bentuk bulat juga bebas. Nah tinggal taruh di baking sheet yang udah dioles margarin dikit dan panggang deh. Nah waktu masih panas kayak gitu, langsung kalian cemplungin ke gula halus biar makin nempel. Bener kan, gampang dan cuma 6 bahan. Bisa nih buat menu lebaran. Simple, renyah, kesukaan semua orang. Gue sih udah gue bagiin ke temen dan tetangga gue. Nah sekarang gue pengen ngajak Neng Aura untuk ikutan berbagi kreasi krim cafe versi dia. Request kue kering yang gak banyak orang tahu. Gini maksudnya, tahu nggak kenapa nggak banyak orang tahu? Soalnya nggak banyak yang tahu kalau ini tuh bukan choco chip cookies, tapi kue kurma. Gue jamin ya, nggak kalah mantap. Of course harus pakai kurma lah ya. Kita buang bijinya terus kita potong-potong. Nah sekarang kita ambil mentega sama gula, kita taruh, habis itu kita mixer selama 2 menit kecepatan tinggi sampai dia rada pucet gitu. Baru kita masukin telur 1 sama vanilla essence. Kita kocok lagi bentar, terus masukin deh bahan keringnya, yaitu terigu, garam dikit sama baking soda. Selesai, tinggal kita aduk rata. Masukin kurma yang tadi, terus gue pakai kacang mede biar makin asik. Nah ini nih yang bikin enak, kita kulkasin dulu minimal 2 jam biar tekstur dan rasanya makin mantep. Pas adonannya masih dingin, langsung kita bentuk terus taruh di baking sheet. Buat oven ya, gue pakai oven baru kesayangan gue, yaitu Arashi. Wattnya rendah, terus kapasitasnya 33 liter, tapi ruangnya lebih gede dari oven seukuran lainnya. Kak, tapi aku nggak punya oven. Tenang aja, gue kasih kode voucher buat dapat potongan 12% sampai 100.000 di Tokopedia Arashi, yaitu masukin aja kode Araskido 12. Tuh lumayan kan, ovennya ada yang lagi diskon jadi cuma 500.000, tambah diskon 12% jadi 400 ribuan doang. Nih kuenya udah jadi, walaupun dia technically bukan kue kering, gue yakin banyak yang suka. Karena apa? Dia tuh ringan, nggak seret, pokoknya asik banget deh buat ide lebaran. BTW, promo di Tokopedia Arashi ini sampai tanggal 30 April ya, jadi kalian bisa mikir sambil nabung deh tuh. Kapan lagi oven cuma 400.000, jangan sampai ketinggalan. Tahu bulat emang nggak pernah salah deh, apalagi buat buka puasa, soalnya simple tapi nikmatnya parah. Kita pakai tahu putih, kalau bisa airnya diperes dulu tuh, tapi gue mager. Kita hancurin, pakai sendok juga boleh. Terus kita masukin 1 kuning telur dan bumbu. Itu micinnya boleh di skip kalau nggak mau. Kita aduk lagi, baru tambahin baking powder. Nah kalau udah rata tinggal kita bentuk. Tapi kalau adonannya masih terlalu basah, kalian bisa tambahin maizena sama terigu cukupnya. Di sini gue pakai masing-masing 2 sendok makan. Oh ya, bulat ini jangan kegedean ya. Gue di sini agak kegedean nih. Kita goreng di api sedang besar agak lama sampai dia bener-bener garing luarnya dan warnanya jadi cantik. Sekitar 5-8 menit lah. Nah tuh dengerin kan crispy. Biar makin mantep, gue makan pakai kecap manis Indofood. Kental, manis dan gurih. Buat cocolan aja enak, apalagi dipakai masak, bakal dapet banget manis dan gurihnya. Simple kan snacknya, tinggal tambah cabai rawit, perfect deh. Tuh lumayan banget kan buat buka puasa. Pisang goreng, bukan kurma goreng. Karena udah masuk bulan Ramadan, biar nggak bosan makanin kurma gitu-gitu doang, kita bikin aja snack gampang yang asik. Kurmanya kita potong kecil-kecil, terus kita siapin adonannya. Ini gue pakai mentega sama gula, kita campur dulu, baru kita masukin bahan kering lainnya plus telur. Nah kita aduk sambil kita masukin air pelan-pelan, supaya apa? Supaya nggak bergerindil. Terus masukin kurma, baru kita diemin biar soda kuenya bereaksi. Waktu gue mau goreng, gas gue habis, ya elah.
Tenang aja, langsung lah gue pesen di langganan gue, Bright Gas. Gue pesennya lewat Pertamina Delivery Service, bisa lewat WhatsApp atau call center 135. Gue suka karena dia praktis, gampang pakainya. Terus lebih aman juga karena ada teknologi kartu pengaman ganda buat 2 kali melindungi dari kebocoran gas. Gue keluarin yang lama terus pasang yang baru, gampang kan, gak perlu ribet-ribet. Tinggal api sedang, pasti minyak udah panas, terus kita goreng deh sampai dia kemasan. Ini opsional, gue tambahin gula halus sama coklat biar makin mantep. Parah sih ini gampangnya, boleh juga kan buat menu buka puasa. Oh ya, jangan lupa follow IG Bright Gas dan My Pertamina ya. Gua jauh lebih suka garlic mozza bread yang ini daripada yang ngetren kemarin yang bulat itu loh. Soalnya jauh lebih cepet dan gampang pula. Gue pakai resep Indos Home ya, andalan gue lah pokoknya tinggal terigu, garam, ragi, gula dikit, telur, sama susu. Kita aduk dia 10 menit pakai mesin, tapi kalau kalian pakai tangan 15 menit. Terus baru kita masukin mentega, baru lanjut lagi diadun selama 10 menit. Kalau udah elastis kayak gitu, gue masukin ke oven dalam keadaan mati ya, jadi ovennya nggak nyala. Terus bawahnya gue kasih air panas biar mantep ngembangnya. Nah sambil nunggu kita siapin olesannya, bawang putih kita cincang sehalus mungkin, terus mentega, gula dikit, kuning telur sama daun bawang, kita aduk rata deh. Rotinya udah ngembang, kita kempesin lagi secukupnya aja. Nah kayak begitu tuh, baru kita pastiin bentuknya tuh bulat. Nah kita sayat-sayat bentuk kotak gitu agak dalam ya, baru kita oles. Kalau udah merata sampai tiap sayatannya, baru kita masukin potongan mozzarella. Tapi jangan kebanyakan, soalnya nanti dia luber ke samping. Udah deh, gak usah nunggu, langsung kita panggang bentar doang, 15 menit cukup. Para woi, gue saking cintanya sama ini, gue udah bikin 3 kali. Gak usah ribet panggang 2 kali, garlicnya nampol, kejunya gak enek. Terus minyaknya tuh jauh lebih dikit daripada yang di garlic cheese bread. Terus rotinya juga nih, roti terlembut yang pernah gue bikin seumur hidup. Serius, gue gak bohong, kalian harus banget bikin ini. I feel you touch in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, and you softly leave, and it's me you